Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia Zahra dengan NIM 2423210205 dari kelas PAI 2H. Saya akan menyampaikan jawaban dari UTS yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, soal pertama yaitu menurut saudara, bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri alasan. Baiklah, di sini saya akan menjawab, yaitu dengan Al-Quran berperan sebagai petunjuk bagi umat Islam, memberikan pedoman dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. Implementasi kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui 1. Pembacaan dan pemahaman. Membaca Al-Quran secara rutin dan memahami maknanya membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan pengetahuan agama. Yang kedua, pengamalan dan nilai-nilai. Menerapkan ajaran Al-Quran dalam perilaku sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, memperkuat integritas pribadi dan harmoni sosial. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Menjadikan prinsip-prinsip Al-Quran sebagai landasan dalam membuat keputusan, memastikan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan beretika. Baiklah, soal kedua yaitu apa pembelajaran yang kita ambil dari sejarah Al-Quran melalui dari proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran? Jelaskan dan beri alasan. Sejarah Al-Quran memberikan beberapa ajaran atau pembelajaran yang penting. Yang pertama yaitu tentang ketelitian dan keaslian. Proses pewahyuan yang berlangsung selama 23 tahun dan menghimpunan yang cermat oleh para sahabat menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keaslian dan integritas teks suci. Yang kedua yaitu pentingnya berperan dan dokumentasi. Tradisi menghafal dan menulis wahyu sejak masa Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya metode pembelajaran dan pelestarian ilmu. Yang ketiga, kolaborasi komunitas. Penghimpunan Al-Quran melibatkan kerjasama kolektif, mencerminkan nilai gotong royong dan tanggung jawab, serta bersama dalam menjaga warisan spiritual. Hal ini menekankan pentingnya menjaga integritas pendidikan dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang ketiga yaitu Al-Quran. Nomor 3, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan umat manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawablah dengan alasan yang tepat. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya, yaitu Al-Quran dianggap sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW karena keindahan bahasa, kedalaman makna, dan pengaruh transformasional. Mengenai adanya pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusan bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dapat dipahami bahwa dengan mengikuti petunjuk ilahi seseorang akan mendapatkan bimbingan. Al-Quran memberikan arahan jelas dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, sehingga menekankan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu ketenangan batin. Mengamalkan ajaran Al-Quran dapat membawa kedamaian dan ketentraman batin dan hati. Yang ketiga yaitu keberkahan dalam usaha. Dalam mengikuti prinsip Al-Quran seperti kejujuran dan kerja keras, seseorang dapat meraih keberkahan dalam usaha dan kehidupannya. Oleh karena itu, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup diyakini akan dapat mempermudah dan memperkaya pengalaman hidup seseorang. Baiklah, soal yang keempat yaitu apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dan beri alasan. Yaitu penafsiran Al-Quran atau tafsir adalah upaya untuk memahami makna ayat-ayatnya, sumber ayat-ayatnya. Metode utama dalam tafsir meliputi tafsir bil ma'tur, tafsir dengan riwayat. Metode ini menggunakan sumber-sumber tradisional seperti ayat Al-Quran lainnya, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat untuk menjelaskan makna ayat. Contoh tafsir dengan metode ini adalah Al-Jami Al-Bayan oleh At-Tabari. Yang kedua, tafsir Al-Quran Al-Azm oleh Ibnu Katsir. Yaitu kedua, tafsir
tafsir dengan pendapat. Metode ini menggunakan penalaran independen dan ijtihad untuk menafsirkan ayat dan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya yaitu yang pertama, Tafsir Anwar al-Tanzil oleh Al-Bayyadawi. Yang kedua, Mafati al-Ghaib oleh Fakhir al-Din al-Razi. Praktik penafsiran Al-Quran memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, konteks historis, dan ilmu-ilmu terkait lainnya untuk memastikan interpretasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan asli wahyu. Baiklah, sekian dari saya. Itulah tadi jawaban dari soal UTS saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.